Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di bisikberisik.id. Nah, kali ini kita bakalan bisik-bisik bareng sama tamu istimewa kita, Kak Sandra. Yang alhamdulillah udah bisa hadir, kita jadi bisa face to face bareng dan ini pertama kalinya. Live gitu ya. Dan kali ini kita bisik-bisik barengnya temanya tentang kepribadian. Wah, menarik. Nah, iya kepribadian nih. Ngomong-ngomong soal kepribadian, pasti setiap orang punya tipe-tipe kepribadian yang macam-macam kayak gitu. Dan tentunya satu orang yang satu dan yang lainnya itu beda-beda dan kita harus bisa ngertiin masing-masing kepribadian itu. Benar banget. Nah, sebelum ngomong lebih lanjut nih ya Kak, kita tanya dulu nih sama Kak Sandra yang udah ahlinya kayaknya. Wow. Tentang apa sih kepribadian itu? Ya, kalau misalnya ahli ya belum ya, gitu ya, masih sangat perlu belajar banyak lagi gitu. Cuman kalau ngomongin kepribadian tuh itu bisa beberapa part ya, dan bisa dilihat dari banyak sisi juga gitu. Cuman menurut Mbak menurut Kak Kartika nih gitu, apa sih kepribadian? Kalau bahasa aku sendiri ya, bahasa orang awam nih, kepribadian itu kayak hampir karakter seseorang gitu ya saat berinteraksi dengan orang lain, mungkin seperti itu sih. Ya benar banget. Jadi kayak kan kamu kepribadiannya kayak gini ya, kamu kepribadiannya kayak gitu ya. Mungkin secara singkatnya itu kepribadian itu suatu yang menonjol gitu ya dari seorang individu, makanya ada tipe kan. Nah, di mana tipe itu salah satu misalnya ada tipe extrovert atau introvert gitu. Nah, tipe itu adalah suatu yang menonjol ketika digunakan untuk berinteraksi kayak gitu. Jadi benar banget karakternya terlihat gitu ya ketika bersosialisasi. Kurang lebih kayak gitu sih. Pokoknya kalau udah ngomongin kepribadian tuh asiknya nggak ada duanya. Jadi perlu nih kalau misalnya teman-teman punya ide, kan partnya tuh banyak ya. Kepribadian tentang apa itu boleh banget sih kita sharing. Karena sebenarnya kepribadian itu luas banget ya Kak ya. Luas banget. Saking luasnya tuh jadi kayak harus dari mana dulu nih gitu. Jadi bingung apa sih yang harus dipilah dulu, yang dibahas dulu gitu. Nah, kali ini kita mau fokus sama dua tipe kepribadian yang ya udah banyak tahu lah, udah banyak beredar kayak gitu. Itu ekstrovert sama introvert. Kan kebanyakan orang-orang taunya itu ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu dulu nih Kak. Dari mana dulu nih? Introvert atau ekstrovertnya dulu? Nah, kalau tipe kepribadian introvert ekstrovert itu paling familiar ya. Sebenarnya kan ada beberapa teori ya. Kalau misalnya berkaitan dengan teori, banyak banget teori-teori yang membahas tentang tipe-tipe kepribadian gitu. Tapi kalau untuk introvert ekstrovert ini, menurut Mbak Kartika tuh udah nggak asing lagi kali ya? Ya karena banyak nyari di searching lagi gitu di media sosial juga pasti banyak konten-konten yang berkaitan sama hal-hal itu sih. Benar-benar. Nah, kalau ditanya nih gitu, apa sih ekstrovert introvert, kayaknya Mbak Ketika juga udah tahu nih. Ayo cuma sekilas gitu ya. Kalau cuma sekilas kayak gitu, bedanya mungkin kayak bahasa singkatnya lah, ekstrovert tuh lebih ke banyak ngomong, kayak gitu, lebih banyak berbaur. Kalau introvert lebih ke pendiam dan suka menyendiri kayak gitu loh singkatnya. Ya, betul banget gitu. Jadi kalau ekstrovert atau introvert itu kan kalau secara teori itu dimunculkan oleh salah satu psikolog, Carl Jung namanya, dimana dia itu ada menyebutkan berkaitan dengan energi. Nah itu sih gitu. Jadi kalau orang introvert itu dia itu mendapatkan energi, kalau ibaratkan baterai itu kayak dicas gitu ya. Dicasnya tuh dari diri dia sendiri dapatnya. Introvert itu dari diri sendiri. Jadi ketika kita sudah lelah, mungkin butuh energi baru, dia akan cenderung menyendiri. Menyendiri misalnya dengan menulis, membaca buku kayak gitu-gitu. Nonton drakor gitu. Jadi dia cenderung mungkin lebih berpikir sendiri dulu gitu. Tapi kalau ekstrovert itu dia recharge-nya itu keluar tuh kayak bertemu dengan orang gitu. Terus juga dia kadang senengnya tuh banyak ngomong gitu ya, kayak tipenya misalnya introvert tuh mungkin lebih ke message ya, pesan gitu ya lewat tulisan. Tapi kalau yang ekstrovert itu biasanya dia telepon gitu ya, video call kayak gitu. Nah suka yang tatap muka, tatap muka. Jadi energi orang gitu, jadi bertemu dengan orang, dengan lingkungan luar itu tuh bisa mengisi energi dia gitu. Nah tapi kalau yang introvert itu karena dia energinya dari dalam, ketika dia main keluar
dia akan lebih mudah terkuras gitu. Tapi kalau yang ekstrovert justru ketika disuruh dalam pandemi kayak gini diem di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa It's ketemu, malah happy. kalau yang ekstrovert itu kayak ya ngapain ya gitu ya, jadi malah energinya terkurasnya banyak di rumah gitu, karena kan dia senangnya nongkrong kayak gitu ya, ketemu sama teman-teman kayak gitu. Tapi kalau yang introvert justru pandemi seperti ini mereka energinya luar biasa, jadi biasanya tuh lebih kreatif gitu ya, jadi Lebih banyak ide benar jadinya. lebih banyak ide gitu sih, tanda-tandanya kurang lebih seperti itu berbeda. Terus juga biasanya kalau misalnya aku pernah dengar kayak gini ya Kak, kalau orang introvert itu kan energinya mereka ngecasnya ya emang dari diri mereka sendiri, jadi kayak kurang nyaman saat mereka ngecas malah di lingkungan yang ramai. Terus kalau misalnya harus dipaksa keluar, otomatis mereka kayak nggak suka gitu, nggak mau gitu kan ya. Introvert ya, sebenarnya banyak sih miskonsepsi ya. Jadi kayak aku ini introvert, jadi aku nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Enggak sih sebenarnya gitu. Jadi ada biasanya orang ekstrovert misalnya lebih banyak temannya daripada orang introvert gitu, atau orang ekstrovert itu dia lebih sukses, malah ada yang sampai sejahat itu gitu ya. Membedakan. Tapi kalau sejatinya itu baik orang introvert atau ekstrovert ya Kak, tidak ada yang ibaratnya salah satunya tuh seimbang gitu. Jadi nggak ada tuh orang ekstrovert lebih sukses daripada introvert, enggak, sama aja gitu. Jadi kesuksesan itu nggak dilihat dari sana Nggak lihat gitu. dari kepribadian ya. Banyak faktor-faktor lain yang bisa menunjang itu. Justru kita akan dapat sukses ketika kita lebih kenal diri. Misalnya nih, oke, aku orangnya seperti ini, dan kita akan lebih jauh untuk memaksimalkan potensi kita. Di situ sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Jadi nggak bisa tuh kita beralasan Karena aku pendiam, karena aku introvert, jadi aku susah ngomong sama orang. bener Jadi banget. gimana aku mau sukses ya? Nah, iya. Itu mindsetnya Nggak salah bisa gitu ya. itu. Nggak bisa itu, nggak bisa. Orang introvert misalnya ada bilang nggak mau bergaul, yang tadi Kak Kartika bilang ya, bisa jadi ada insecurity gitu dari diri dia. Kenapa? Misal dia punya trauma gitu bertemu dengan orang, atau masalah trust, kepercayaan ya. Jadi dia kayak gak percaya sama orang karena pernah dihianati misalnya, kayak gitu-gitu. Jodohnya kan jadinya pengen sendiri gitu ya, nggak mau, padahal dia belum tentu tuh introvert gitu, bisa jadi dia sebenarnya ekstrovert, tapi karena ada hal-hal lain jadi dia cenderung untuk membatasi dirinya, bisa jadi kan kayak gitu. Atau kayak gini, orang introvert itu katanya nggak banyak ngomong gitu ya. Iya, tapi dia bisa jadi tuh nggak banyak interaksi sama teman-temannya, dia hanya ngobrol hal-hal yang penting gitu ya. Tapi ketika dia public speaking gitu, ngomong Bagus, bagus iya. gitu. Padahal Jadi dia introvert kayak gitu kan. padahal dia introvert gitu. Jadi ada beberapa tipe yang memang situasional gitu ya. Dan kalau menurut aku sih introvert atau extrovert itu teman-teman kan banyak banget tuh ngelihat dari kayak platform atau mungkin internet kayak gitu, tanda-tandanya apa aja gitu ya. Nah, kalau menurut aku sih boleh banget menilai, tapi jangan pernah self diagnose nih Kak. Jadi kayak ini aku nih extrovert ya, aku nih introvert ya. Tapi itu tuh malah bikin diri kita menjudgment sehingga kaku banget tuh jadi orang. Jadi kayak aku ekstrovert jadi aku tuh nggak bisa menyendiri ya, nggak juga gitu. Kadang kita butuh me time gak sih gitu. Nah, jadi boleh banget dikenali, tapi kalau misalnya pengen lebih kenal ya otomatis harus tes gitu lah, datang ke profesional kayak gitu. Datang ke profesional, dites, dan nanti kita setelah kenal diri dengan alatnya ya, kalau Carol Jung itu tesnya tuh MBTI. Itu untuk mengenali diri kita secara kepribadian ya, mau dari thinkingnya kan ada judging thinking, pernah denger nggak yang itu? Iya pernah. Nah, mungkin juga secara nggak langsung pernah dites ya kali. Kalau tesnya kayaknya belum deh. Belum ya. Kayaknya Nah, belum pernah soalnya deh. sih ada Tapi tuh. kalau denger Ada ya ya? banyak lah di platform pasti banyak kayak gitu. Benar. Nah, nanti di tes itu terus kita barulah kalau discuss gitu dengan profesional sehingga kita bisa lebih memaksimalkan potensi dalam diri kita. Terus aku tuh pernah dengar juga nih Kak, katanya kita tuh bukan kayak cuman punya satu kepribadian, kayak misalnya aku tuh introvert gitu, kamu tuh extrovert, enggak kayak gitu. Jadi setahu aku, sepemahaman aku, kalau setiap orang, setiap individu itu masing-masing punya dua-duanya kayak gitu. Ya. Ada introvertnya, ada extrovertnya. Jadi kayak misalnya kadang aku sendiri kadang suka bimbang kayak gini kan. Aku tipe yang kalau ngecas energi kayak gitu, ngecharger,
itu tuh emang suka menyendiri gitu. Kayak ngeliatin medsos, cari-cari informasi kayak gitu-gitu, ngeliatin video-video atau apa, film atau drakor kayak gitu ya. Iya benar. Suka kayak gitu ya. Itu tuh cara ngechargeku gitu. Jadi kalau misalnya aku dipaksa untuk kayak keluar saat aku pengen ngecharge diriku sendiri, itu tuh nggak suka gitu. Kamu jangan paksa-paksa aku, nggak bisa gitu. Tapi ada saatnya juga aku perlu untuk ketemu sama teman-teman. Ya, betul. Perlu untuk sharing-sharing kayak gini, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Karena kan ya sewajarnya manusia, itu makhluk sosial, kita butuh orang lain gitu. Walaupun orang bilang kalau misalnya ada apa-apa curhatnya udah sama yang atas aja gitu. Tapi ya manusiawi gitulah ya, kita butuh temen buat ngobrolin, numpahin semuanya gitu. Walaupun kita nggak butuh yang namanya kayak apa sih solusi enggak gitu, cuma butuh didengarkan saja kayak gitu kan. Nah terus nanti ada saat-saat lagi kayak aku tuh susah ngobrol atau temenan sama orang secara cepat gitu loh, jadi kurang friendly kayak sama Kak Sandra aja butuh waktu berapa lama untuk bisa akhirnya bisa ngobrol kayak gini gitu, karena emang susah bergaul. Tapi nanti kalau misalnya udah saling kenal, udah mulai enak dan nyaman buat ngobrol gitu. Atau kadang juga kayak kamu kalau ngomong sama aku kayak susah gitu ya Tik ya, tapi nanti kalau udah presentasi kayak gitu itu kayaknya lancar-lancar aja kayak gitu, aman gitu ya. Jadi kayak bingung sebenarnya aku di titik mana sih, introvert atau extrovert kayak gitu. Kadang kan orang kayak gitu kan. Nah kan tadi aku udah pernah bilang ya, kalau introvert dan extrovert ini berkaitan dengan energi. Jadi gimana kita dapetin energi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa tuh kita saklek orang introvert tuh begini gitu. Makanya tadi aku bilang jangan pernah self diagnose gitu. Karena kami pun gitu kalau dari psikologi tuh nggak berpaku pada satu hasil tes gitu ya. Nah sedangkan kan kalau extrovert introvert ini tuh hanya satu dari satu dari beberapa tipe kepribadian lah gitu ya. Satu tes betul. Kalau misalnya kita mau tes MBTI misalnya, ya kita bisa dong disandingkan dengan tes kepribadian yang lainnya misalnya gitu, atau ada observasi, ada wawancara kan, banyak cara gitu karena manusia tuh dinamis ya Kak ya. Yang tadi Kakak bilang kadang tuh aku tuh ada tanda gitu atau mungkin tipenya introvert, tapi kadang tuh aku juga butuh extrovert atau mungkin ada tanda-tanda extrovertnya. Jadi gimana nih gitu. Nah sebenarnya bisa jadi sih kayak ada mungkin istilah ambivert gitu ya, dimana itu ada terjadi, tapi itu agak langka sih sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang menonjol dari salah satu keduanya gitu ya, ataupun extrovertnya kah atau introvertnya kah gitu. Nah maka dari itu balik lagi nih, kita harus benar-benar tahu dulu diri kita, trial and error. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ke profesional gitu ya, nanya sama diri kita sendiri nih dengan segala materi yang teman-teman dapatkan, itu ya udah kita trial and error. Aku kayak gini. Oh, berarti aku introvert gitu. Sometimes kok aku kayak gini extrovert, cari tahu lagi ilmunya gitu. Makanya daripada bukan berarti berkepribadian ganda ya. Bukan karena itu kan bisa distimulus dengan eksternal juga ya gitu. Yang tadi Kak Kartika bilang gitu. Aku tuh lebih senang sendiri gitu ya, nge-recharge-nya tuh sendiri, tapi pas presentasi aku gitu ya. Itu kan berarti ada faktor lain dong, dimana Kakak harus bisa ngobrol nih di depan orang gitu. Bukan berarti orang introvert senang sendiri nggak bisa interaksi dengan baik dong, enggak. Jadi ya suatu harus dipahami itu yang pertama, sekarang itu orang-orang jarang banget untuk ngobrol sama diri dia. Ya nggak, untuk ngobrol gitu. Jadi bukan kamu bisa ngobrol sama diri sendiri bukan berarti gila kan Kak? Bukan, justru itu bagus loh, dimana kita ngobrol sama diri kita tuh kayak nggak gila, kayak nanya gitu, oke, kalau kamu kayak gini gimana nih gitu. Nah, jadi di situ ada fase dimana kita lebih mengenal diri gitu ya. Terus ya sesekali kita sharing lah gitu ya sama profesional ataupun sama orang yang jauh lebih mengerti mengenai ilmu perilaku gitu ya, ilmu kepribadian itu. Oh kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Karena terkadang orang itu malah percaya dengan stigma. Jadi kayak dijudge nih, ih kamu tuh introvert banget ya. Ya udah dia percaya, iya aku introvert. Jadi kadang ada hal sebenarnya mungkin bukan introvertnya nih, kayak pemalu misalnya. Iya aku nih introvert, jadi aku tuh malu, kalau aku tuh nervous. Banyak orang yang belum bisa mengenali diri, sehingga yang tadi saya bilang gitu, Sandra bilang self diagnose itu bener-bener kayak warning banget gitu. Kan sekarang informasi mudah banget ya didapatkan.
tanda-tanda lah, gejala lah gitu, bla 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 gitu ya. Cari sendiri, diagnosis sendiri gitu, sehingga memutuskan sendiri itu nggak baik banget gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya sekarang kamu udah tahu nih tanda-tanda ekstrovert apa, tanda-tanda introvert apa, bukan tanda ya, mungkin tipenya gitu ya, seperti apa, terus kamu kayak, oh iya ya aku kayak gini nih, terus sometimes kayak, tapi kok aku gini. Kalau misalnya merasa bingung, ya udah datang aja gitu ke profesional. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi kan dibilang kalau extrovert sama introvert itu ternyata berkaitan sama energi. Cara kita ngecharge mau apa? Kayak misalnya energi kita dicharge itu dengan cara apa gitu. Berarti nih Kak, selama ini bisa jadi aku salah nih, atau mungkin banyak orang-orang di luar sana juga salah mempersepsikan introvert dan extrovert seperti apa gitu. Kalau aku sendiri kan kadang mikirnya, karena kan kita juga lihatnya dari banyak platform, dari banyak media gitu. Kalau aku dulu mikirnya sampai sekarang juga kalau introvert itu berarti pertama pendiam gitu kan, pendiam dia, terus kayak ya kurang bergaul kayak gitu, terus mungkin bergaul tapi temennya nggak banyak dan susah menjalin hubungan sama orang, kurang friendly kayak gitu. Terus kalau extrovert tuh berarti dia friendly banget, gampang banget deket sama orang, baru kenal bentar langsung kayak wah bla 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 kayak gitu. Dan dulu mikirnya kayak gitu, jadi mikirnya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya extrovert otomatis dia gampang bergaul, friendly, gampang deket sama orang, dan ya gampang ngomong bla 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 kayak gitu. Berarti selama ini salah nih, karena dulu kan aku jujur self diagnosis kalau diriku sendiri tuh introvert. Extrovertnya ada tapi dikit kayak gitu. Betul sih Kak, yang Kakak tadi bilang, aku tuh introvert tapi ekstrovertnya ada gitu. Karena memang di situasi tertentu muncul tipe yang ada di bukan tipe, tanda kalau dia itu tipe ekstrovert gitu ya, atau perilaku yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki tipe ekstrovert gitu. Ya wajar sih kalau misalnya kadang introvert, kalau kadang ekstrovert gitu. Nah makanya kalau tadi dibilang salah ya wajar juga, karena kan ini tuh kita tuh kan ilmunya banyak banget ya gitu, dan Kak Kartika mungkin di luar ilmu ini gitu. Jadi ketika dapat informasi self diagnose sendiri terus merasa kebingungan, ya kalau menurut aku sih wajar gitu. Kenapa? Ya toh tidak mendalami ilmu itu gitu. Cuman memang dimana kita tuh jangan menelan bulat-bulat lah, atau menelan muntah-mentah informasi yang udah kita dapat sih kayak gitu. Sekarang pastilah secara garis besar itu ada perbedaan introvert dan extrovert. Orang itu kebalikan kan namanya. Iya nggak sih? In sama X. Benar, itu kebalikan. Jadi kalau yang tadi Kak Kartika bilang cenderung menyendiri gitu ya, friendly bla 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 bla. Ya cuman saya mau tekankan bahwa yang namanya kayak pemalu gitu ya, friendly, itu tuh tidak terkait dengan tipe kepribadian apa sih kamu gitu ya. Kamu tuh extrovert, berarti kamu friendly dong. Kamu introvert, berarti kamu nggak friendly dong. Ya, kamu senengnya sendiri-sendiri. Ya nggak gitu juga. Tipe kepribadian tuh sebenarnya tidak hanya extrovert dan introvert saja gitu ya. Tadi kita udah bahas di depan, kalau kepribadian itu global sekali kan. Maksudnya itu luas gitu ya. Dan teori-teorinya pun banyak gitu. Kita nggak bisa melabeli diri gue introvert nih gitu, dan aku tuh orangnya gini ya udah saklek gitu. Misalnya itu enggak juga, orang perilaku tuh dinamis. Jadi kalau misalnya tadi Kak Kartika bilang aku ada introvertnya, tapi kadang aku juga butuh extrovertnya gitu. Ya nggak apa-apa, karena di situasi tertentu itu memang ada perilaku yang mungkin tuh jadi bagian di tipe introvert yang kita keluarkan. Ada juga yang extrovert, karena kan extrovert introvert ini fokusnya untuk merecharge diri kita kan. Jadi energi kita tuh dapatnya dari mana gitu. Tapi perilaku kita yang keluar itu tuh nggak saklek introvert semuanya, extrovert semuanya enggak. Makanya sebagian mungkin ada yang berpendapat ambivert gitu ya, tapi itu jarang sekali. Secara teori Carl Jung sih setahu aku itu dia hanya membagi dua, extrovert dan introvert saja. Nah, terus gimana Kak? Emang bisa kita berubah-ubah kayak gitu? Bisa sih, tergantung situasi gitu, yang mana nih. Tapi juga mungkin orang-orang tuh miskonsepsinya terlalu saklek tadi kali ya. Jadi kayak introvert itu pendiam nih.
nggak mau berteman sama siapapun yang kayak gitu, yang harus dikurangin. Jadi kalau misalnya tadi udah dijelaskan introvert sama extrovert itu tuh udah lingkupnya tuh charge energi di situ, jangan terlalu luas kesana kemari dulu kayak gitu kan betul. ya. Nah terus gimana sih Kak kita caranya tahu nih kita itu introvert atau extrovert sih gitu, karena kan nggak boleh self diagnosis. Padahal kita bisa ngeliat tuh semua di platform. Jadi Kak setelah kita tahu introvert sama extrovert kayak tadi itu, gimana sih cara kita buat bisa mengenali diri kita sendiri sebenarnya kita tuh introvert atau extrovert sih gitu, karena kan nggak boleh self diagnosis gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak banget media-media yang bisa kita gali informasinya, terus kayak banyak tuh suka muncul tanda-tanda introvert gitu, tanda-tanda extrovert, terus oh berarti aku introvert nih, oh aku extrovert nih, terus nanti malah bingung sendiri aku introvert atau extrovert gitu. Gimana sih cara biar bisa kenalin diri kita kayak gitu? Kalau nanya ke aku sih, yang pastinya aku selalu nyaranin orang-orang supaya ayolah sering-sering bukan mempromosikan ya, tapi lebih tepatnya tuh ngasih tanda bahwa hello gitu, ketemu psikolog gitu saat ini tuh bukan berarti lo gila, dan sorry ya bahasa tanda kutipnya kamu tuh punya penyakit mental gitu ya, enggak kok gitu. Tapi ketemu mereka itu profesional itu bakal membantu gitu loh kamu untuk mengenali dirimu dan memaksimalkan potensimu kayak gitu. Karena ketika kita sudah belajar sedalam apapun, misalnya mempelajari kepribadian sedalam apapun gitu ya, kita pasti butuh mentor lah gitu. Saya Sandra aja yang udah belajar 4 tahun misalnya tentang psikologi, ketika dalam aplikasinya pasti butuh mentor dong yang jauh lebih pengalaman gitu. Nah kita pun dalam mengenali diri gitu pasti butuh mentornya juga. Nah di sana kita bisa tahu dengan alat tes, dan alat tesnya juga nggak cuma 1-2 kan, karena apa aja itu? Kayak misalnya nih pengen kenal kepribadian yang extrovert introvert bisa pakai MBTI dari Carl Jung. Dari Carl Jung itu tuh kita udah tahu nih apa-apa. Terus nanti kan si psikolognya juga akan ibaratnya memberikan alat tes atau intervensi yang sesuai gitu ya. Misalnya selain memiliki kepribadian, kamu tuh butuh apa sih gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan si klien. Dan di mana kita akan menjadi jauh lebih produktif lah ya dalam melakukan aktivitas, karena kita udah tahu, oh aku tuh kalau recharge diri tuh aku lebih senangnya di kamar sendirian gitu ya. Jadi ya udah, kalau lagi pengen memaksimalkan diri berarti di kamar sendirian, bikin apa lebih kreatif kayak gitu. Nggak usah memaksakan untuk bertemu dengan orang, berdiskus yang mana itu bisa menguras energi yang banyak kayak gitu. Nah terus selain tes psikologi itu, kalau misalnya teman-teman kayak kemana bingung gitu ya, carilah platform yang memang ada gratisnya. Biasanya tuh pandemi kayak gini banyak kok yang menyediakan free gitu ya, free untuk nyobain gitu ya gimana sih konseling sama profesional gitu. Nah kalaupun memang belum siap ya, kesiapan orang beda-beda ya, kesiapan orang beda-beda. Kalau belum siap untuk bertemu dengan profesional, ingin mencari tahu lebih sendiri, silahkan sebenarnya. Soalnya kan kita nggak bisa bilang orang kamu jangan cari tahu ilmu ini, nggak bisa juga ya. Silahkan, cuman bijaksanalah gitu dalam menyaring informasi kayak gitu. Dan sekali lagi jangan sampai informasi itu kamu tidak ada cross checknya gitu ya, bener atau enggak, apalagi cuman kayak di blog-blog gitu ya. Jadi kita harus cari memang informasi yang terpercaya gitu. Perlu discuss dengan orang lain, discuss lah gitu untuk kenali diri kamu. Ya, kalau misalnya kita lanjut lagi nanti takutnya makin panjang dan makin membosankan untuk yang melihat. Jadi aku mau coba rangkum dikit nih dari yang dikasih tahu sama Kak Sandra. Extrovert sama introvert ini tuh salah satu kepribadian gitu ya. Masih karena tipe kepribadian. Karena masih banyak banget yang lainnya. Tapi kita mau fokus ke 2 tipe ini aja yang suka disalah paham kan sama orang-orang awam kayak gitu, persepsinya itu salah gitu. Jadi sebenarnya extrovert sama introvert itu berkaitan bagaimana cara kita men-charger diri kita saat ya kita butuh charge-nya gitu loh, mau sendiri atau mau ketemu teman gitu. Lingkupnya jangan terlalu diluaskan menjadi kayak sifat, karena pemalu kayak gitu kan sifat kayak gitu. Kadang disangkut pautin sama tipe-tipe kepribadian 2 ini kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya kita kayak ngejudge diri kita sendiri, self diagnosis diri kita sendiri, kita itu introvert, kita itu extrovert, itu juga lebih baik jangan gitu. Dan takutnya kadang orang kalau misalnya tahu kayak gitu juga suka kepikiran sendiri kayak gitu kan, malah bingungin diri sendiri intilahnya gitu. Apalagi sampai mikir bahwa introvert tidak bisa sukses dan extrovert jauh lebih sukses, itu juga sangat tidak diperbolehkan kayak gitu.
Nah, terus juga kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, kalau misalnya pengen tahu lebih dalam lagi, bisa ngulik-ngulik informasi dari platform yang emang terpercaya, biro-biro kayak gitu kan juga banyak online kayak gitu. Terus baca-baca buku juga mesti lebih banyak kayak gitu kan, lebih sedikit terpercaya lah daripada internet yang beredar karena terlalu banyak kayak gitu informasinya. Dan kalau misalnya mau yang benar-benar terpercaya lagi, bisa hubungin psikolog atau bisa ke psikiater, dan itu bukan berarti Anda gila, bukan berarti punya gangguan mental, karena kita perlu untuk tahu tentang diri kita sendiri kayak gitu. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa self diagnosis itu sangat tidak dianjurkan sama sekali kayak gitu. Nah, kayaknya udah cukup segitu aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kak Sandra bisa Kak Kartika juga bisa didapetin insight-nya, manfaatnya kayak gitu lagi, biar kita lebih paham lagi tentang diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak tahu tentang diri kita sendiri, nanti bingung untuk jalan ke arahnya itu mau gimana gitu, mengambil keputusannya lebih bingung. Ya, udah itu aja dari kami. Kalau misalnya ada salah-salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, and share. Bye bye.